Oke, malah yang salah saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my channel di DJ Channel. Kali ini saya bertemu dengan seorang tamu yang udah lama ya kita nggak ketemu ya. Abad-abad yang lalu. Abad-abad yang lalu ya. Jadi sekarang kita ada di Seda Kabupaten Sleman, tepatnya di LPSE Kabupaten Sleman. Singkatan dari apa LPSE? Dilepas nggak? Enggak usah dulu, biar rahasia. Layanan pengadaan secara elektronik. Oh iya, layanan pengadaan secara elektronik. Nah, di sini ada empunya, namanya Mbak Luciani. Ibu Luciani, nanti nama lengkap beliau kita ketik di sini ya. Apa kabar Bu Luciani? Baik. Boleh dibuka maskernya? Maaf. Kayak Nah. cantik kan kalau pakai masker. Gimana, sehat? Saya panggilnya Bu Lucy, Mbak Lucy Mbak apa? aja deh. Mbak aja ya? Kakak. Iya. Kakak. Kakak janganlah. A few moments later. Oke, sehat Mbak Lucy? Ya, alhamdulillah. Terakhir kita ketemu sekitar bulan Agustus ya, pada saat seminar aksi perubahan ya. Tentang apa tuh? Kontrak. E-kontrak. Nah, ini yang buat saya penasaran nih. Sebelumnya nih kita pengen denger nih sebenarnya LPSE tadi singkatannya dari layanan pengadaan secara elektronik gitu. Mungkin bisa diceritakan nih secara umum LPSE itu apa? Kontraknya nanti. Silahkan. Aduh, cerita LPSE ya. Jadi grogi juga ya. Juga ya. Kelihatan. Layanan pengadaan secara elektronik itu satu subak di bagian pengadaan barang jasa pemerintah. Hampir semua Pemda punya, karena Semua Pemda punya ya. semua Pemda punya. Karena mulai tahun 2019 itu LKPP punya kebijakan kita harus membentuk OKPBJ, unit kerja pengadaan barang jasa. Itu terintegrasi antara pengelola pengadaan, kemudian ada LPSE yang layanan pengadaan secara elektronik, dan pembinaan dan advokasi dijadikan satu. Jadi yang ngurusi pengadaan dari perencanaan, pelaksanaan, sistemnya sampai ke pembinaan pelaku pengadaannya plus advokasinya dijadikan satu di situ. Jadikan satu di situ ya, di LPSE. Di UKPBJ-nya. UKPBJ-nya. Kemudian letak LPSE-nya di mana? Salah satu pendukungnya di situ di sistem untuk di pengadaan itu kan ada yang manual, ada yang secara sistem. Kalau Perpres kan disarankan semua pakai sistem. Perbedaannya apa? Pengadaan secara manual atau secara elektronik? Artinya apakah itu pilihan? Maksudnya saya boleh pilih mau manual atau elektronik, istilahnya pilihan bagi Pemda, atau memang ada ketentuan tertentu kapan dia manual, kapan dia elektronik? Ada ketentuannya. Oh, ada ketentuannya ya. Mungkin bisa di-sharing secara umum lah. Ya. Intinya dari LKPP itu merujuk pada aturan di Perpres 16 tahun 2018 yang terbaru ya. Dari pengadaan barang jasa. Kemudian di situ sudah disebutkan di dalam aturan mana-mana yang harus dilaksanakan secara sistem, terutama untuk semua rujuk pada aturan di Perpres 16 tahun 2018 yang terbaru ya. Dari pengadaan barang jasa. Kemudian di situ sudah disebutkan di dalam aturan mana-mana yang harus dilaksanakan secara sistem, terutama untuk semua paket pengadaan itu harus diumumkan di Sirup. Salah satu aplikasi utama itu ke Sirup. Jadi ada LPSE, ada Sirup juga. Sirup itu salah satu sistem yang dikelola oleh LPSE. Jadi LPSE kan layanan pengadaan secara elektronik itu mengelola semua sistem pendukung e-procurement. Dari perencanaan, jadi kan sebelum kita punya pengadaan harus direncanakan. Perencanaannya juga pakai sistem. Kemudian penganggarannya kalau bisa juga sudah tersistem. Kemudian diumumkan kepada publik. Ini untuk memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas. Jadi semua harus diumumkan. Itu melalui aplikasi Sirup. Itu juga dikelola oleh LPSE. Setelah itu proses pengadaannya itu dengan aplikasi SPSE, sistem pengadaan secara elektronik. Itu sudah 2 aplikasi ya. Terus kemudian itu yang dikelola oleh LKPP. Tapi kalau di Sleman sendiri banyak, kita ngelolanya nggak cuma 2. Kita ada e-procurement daerah, itu aplikasi lokal
untuk perencanaan yang mendukung sirup. Kita juga ada e-kontrak yang baru-baru kita kembangkan gitu untuk mengelola kontrak-kontrak atau manajemen kontrak pengadaan barang jasa. Kita juga ada Simbaja, ini sistem khusus e-payment, pembayaran untuk paket-paket pekerjaan yang dilaksanakan. Jadi sudah urut. Jadi kalau secara sistem elektroniknya sudah cukup lengkap ya sebenarnya. Iya, artinya kita ngelola 5 aplikasi. Ada 5 aplikasi, artinya kalau misalnya kita menghadapi COVID seperti sekarang ini, justru sistem ini malah sangat mendukung ya. Iya, kan nggak harus mendukung. ketemu, kemudian tidak harus dibatasi jam kerja. Biasanya kan terutama hari-hari ini kan ABT ya. Anggaran perubahan itu baru diketok di bulan September. Nanti di bulan Desember itu tanggal 23 harus sudah selesai semua. Jadi waktu efektif kerja itu kan cuma 2 bulan. 2 bulan kurang lah. Nah biasanya kalau proses pemilihan penyedia secara reguler itu kan 1 bulan. Nah kalau dengan adanya sistem kan bisa dipercepat. Karena tidak terganggu oleh hari libur, jam kerja juga. Oke, tadi kan ada banyak sistem. Nah pertanyaan ini saya menarik nih tadi Mbak Lucy nyampaikan e-kontrak. Nah kira-kira e-kontrak ini hadir, itu kan inovasi yang coba dibuat oleh LPSE Sleman ya, dalam hal ini oleh Mbak Lucy. Kira-kira untuk menutupi kekurangan apa sih e-kontrak ini? Karena kayaknya sistemnya udah banyak nih, ada sirup LPSE dan seterusnya. Kira-kira apa? Ya, yang pertama kali saya masuk di LPSE, lihat sistem kerja pengadaan itu kayak setengah-setengah gitu. Perencanaannya sudah pakai sistem. Begitu di Simrenda sudah ada. Kemudian penganggaran sudah pakai sistem. Perencanaan sama penganggaran sudah terintegrasi. Kemudian ke sirup itu manual. Nah, makanya kita bikin e-Proda untuk menjembatani antara anggaran dengan sirup. Supaya adanya e-Proda jadinya adanya e-Proda. Supaya yang diumumkan itu sama persis dengan anggaran yang kita punya. Nah, problem selama ini kan yang diumumkan itu hanya yang mau dilelang saja. Padahal kan tidak, harusnya sesuai Perpres 16 itu semua pengadaan yang dilakukan oleh Pemda, baik itu tender maupun non tender, swaklola atau pakai penyedia harus diumumkan. Nah itu kita pakai e-Proda supaya balance. Ya belanja langsung kita 1,5 miliar, ya 1,5 miliar ini harus diumumkan semua. Sampai di situ kemudian proses pemilihan penyedia pakai SPSE ini hanya diwajibkan di pengadaan yang di atas 50 juta. Oh, di atas 50 juta. Yang di bawah 50 juta masih boleh manual. Karena secara aturan di bawah 50 juta itu boleh, kalau di bawah 10 juta itu pakai nota, 10 sampai 50 itu kwitansi. Jadi tidak perlu pakai sistem ya. Jadi bisa manual gitu. Tapi kalau sudah di atas 50 juta itu harus sudah dengan SPK, sudah dengan perjanjian kerja. Jadi kita agak strike dikit harus pakai sistem. Karena kelengkapan dokumennya banyak. Nah, setelah ketemu penyedianya atau pihak ketiganya, biasanya kemudian kontrak itu dibuat secara manual. Waktu itu belum ada e-kontrak. Jadi PPK membuat kontrak manual, dokumennya dibuat secara manual. Baru kemudian masuk sistem lagi ketika pekerjaan itu sudah selesai, akan dibayar. Jangka waktunya biasanya berapa lama? Macam-macam, tergantung pakai kontrak pekerjaannya. secara manual ya? Iya, jadi kalau barang kan cepat ya, biasanya cuma 2 minggu sampai sebulan. Tapi kalau untuk konstruksi itu bisa 8 bulan, 1 tahun, bahkan ada paket yang multi-year seperti itu. Oh ya, multi-year. Nah biasanya pada saat pembayaran ini banyak problem karena tidak ada yang mengecek dokumen kontraknya. Jadi diceknya itu ketika mau dibayar. Nah bayangan saja misalnya di bulan Desember anggaran sudah mau habis, pekerjaan sudah selesai, harus dibayar, masih harus memeriksa kontrak. Nah kadang-kadang dokumennya salah. Jadi nggak efektif ya? Ya, jadi pekerjaannya sudah berjalan, dokumennya salah, jadi nggak bisa kebayar. Hanya masalah-masalah administrasi seperti itu, tapi kadang sepele, tapi itu menyusahkan karena kaitannya dengan uang. Belum kelengkapan. Kadang-kadang tidak semua PPK itu update dengan aturan terbaru. Misalnya untuk barang itu harus surat pesanan, kapan harus surat pesanan, kapan harus surat perintah pengiriman, kapan harus SPK, kapan harus SPMK kayak gitu, kapan harus SP, itu juga kadang-kadang masih keliru-keliru, kurang, atau isiannya juga tidak standar.
walaupun dari LKPP itu sudah mengeluarkan pedoman, yaitu Perka nomor 3 dan nomor 5 tahun 2018 itu untuk standar dokumen bidding ya, standar dokumen pemilihan, tapi walaupun sudah dikasih contoh, ngisinya itu juga kadang-kadang jadi masih banyak kesalahan-kesalahan ya. Ya, banyak sekali, dan itu sangat mempengaruhi, padahal kita hanya punya waktu 14 hari kerja untuk pencairan. Oke. Artinya kontrak itu hadir untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang tadi disampaikan itu ya. Mempermudah Jadi, ya. diharapkan PPK dengan menggunakan e-kontrak itu dia sudah tidak memikirkan lagi kalau di atas 100 juta itu harus SP atau SPK. Kalau barang itu harus surat pesanan atau harus dengan SPMK. Kemudian isian-isian apa yang harus ada itu mereka sudah tidak perlu berpikir lagi. Oke, menarik sekali nih Mbak Lucy penjelasan tentang kontrak ya. Sebelum lanjut nih penjelasannya, kayaknya Mbak Lucy punya video yang menarik ya. Tonton dulu ya. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Bab 1 Pasal 1.1 menyebutkan bahwa pengadaan barang jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang jasa oleh kementerian, lembaga, perangkat daerah yang dibiayai oleh APBN atau APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Untuk mendukung pengelolaan pengadaan barang jasa, sejak akhir 2018, pemerintah Kabupaten Sleman telah menerapkan UKPBJ dengan membentuk Bagian Pengadaan Barang Jasa atau BPBJ di Sekretariat Daerah. Bagian PBJ terdiri dari 3 subbagian, yaitu Subbagian Pembinaan Pengadaan Barang Jasa, Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang Jasa, dan Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik atau LPSE. Subbagian Pengelolaan LPSE bertanggung jawab terhadap pelayanan pengadaan barang jasa secara elektronik dan pengelolaan sistem informasi pengadaan barang jasa. Subbagian Pengelolaan LPSE mengelola sistem informasi pengadaan barang jasa, baik yang dibangun oleh LKPP maupun yang dibangun oleh Pemkab Sleman. Namun demikian, belum seluruh proses pengadaan barang jasa di Kabupaten Sleman dapat terfasilitasi melalui aplikasi e-procurement, sehingga masih terdapat proses dan tahapan pengadaan yang dilakukan secara manual. Selain itu, aplikasi pendukung e-procurement yang ada saat ini tidak terintegrasi. Kondisi ini menyebabkan adanya beberapa permasalahan, yaitu tidak adanya mekanisme untuk menjamin tertib administrasi proses pengadaan, tertib administrasi keuangan, serta tidak adanya mekanisme kontrol bagi pelaksanaan pengadaan secara elektronik. Akibatnya dapat menimbulkan celah administrasi, perbedaan data, perencanaan dan pelaksanaan tidak sinkron, permasalahan kontrak hingga kerugian baik material maupun non-material. Lebih jauh, apabila tidak ditangani, maka kondisi ini akan memberi dampak buruk bagi integritas dan kredibilitas pemerintah Kabupaten Sleman. Salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu dengan mewujudkan e-procurement terintegrasi. Dalam rangka mewujudkan e-procurement terintegrasi sejak proses perencanaan hingga pembayaran pengadaan barang jasa di lingkungan pemerintah Kabupaten Sleman, maka pada tahun 2020 ini, Bagian Pengadaan Barang Jasa telah mengembangkan aplikasi e-kontrak untuk mengelola dokumen-dokumen kontrak pekerjaan pengadaan barang jasa
sejak penerbitan dokumen kontrak hingga dokumen serah terima hasil pekerjaan pengadaan barang jasa. Keberadaan aplikasi e-kontrak dimaksudkan untuk meningkatkan tertib administrasi, mempermudah dan mempercepat proses pengadaan, mempermudah pengelolaan data, mempermudah monef pelaksanaan pengadaan, serta menyajikan informasi pengadaan barang jasa yang tepat dan akurat untuk pengambilan kebijaksanaan di Kabupaten Sleman. Aplikasi e-kontrak dapat diakses pada alamat ekontrak.slemankap.go.id. Aplikasi e-kontrak yang dikembangkan terintegrasi dengan aplikasi-aplikasi pendukung e-procurement yang sudah ada, yaitu e-procurement daerah atau e-proda, Sirup, dan SPSE. Kedepan, dalam pengembangan, juga akan diintegrasikan dengan aplikasi pembayaran SIM Baja. Aplikasi e-kontrak dapat digunakan untuk semua jenis dan metode pengadaan barang jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Aplikasi e-kontrak disediakan bagi pejabat pembuat komitmen dan penyedia untuk mengelola dokumen kontrak secara online sejak penerbitan kontrak hingga serah terima hasil pengadaan barang jasa. Manfaat e-kontrak untuk PPK adalah menunjang pelaksanaan kegiatan dapat tertib administrasi, tertib pelaksanaan, dan juga tertib keuangan. Dengan adanya e-kontrak sangat membantu sekali terhadap pengendalian kontrak atau pelaksanaan kontrak di lapangan. Aplikasi e-kontrak telah disosialisasikan kepada pejabat pembuat komitmen seluruh perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Sleman pada tanggal 3 dan 4 Juni 2020. Selain itu, juga telah dilakukan pendampingan operasional bagi admin atau pengguna aplikasi. Keberadaan aplikasi e-kontrak ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang jasa di lingkungan pemerintah Kabupaten Sleman. Penerapan e-kontrak untuk tertib administrasi dan transparansi pengadaan barang dan jasa secara elektronik di lingkungan pemerintah Kabupaten. Dukung e-kontrak, satu langkah untuk e-procurement terintegrasi. Dengan aplikasi e-kontrak, satu langkah untuk terwujudnya e-procurement terintegrasi menuju Sleman Smart Regency. Tepuk tangan. Ya, itu video itu dibuat pada saat pembuatan aksi perubahan, mendokumentasikan apa saja yang saya lakukan mengembangkan e-kontrak. E-kontrak, Yang saya kesini kayaknya biar kelihatan kamera. Ya, yang pertama saya lakukan waktu itu adalah mengkondisikan siapa saja yang terlibat, karena kontrak itu kan akan dibuat atau digunakan oleh semua PPK di semua pelaku pengadaan di Kabupaten Sleman. Jadi melibatkan semua pihak, semua stakeholder. PPK di Sleman itu ada 196 orang PPK. 196. Ya, pejabat berkontrak tidak harus PPK. Pejabat berkontrak itu bisa PA. Kita PA punya 48. Jadi ada 48 plus 196. Nah, kemudian pengadaan gitu kan. Nah, itu juga harus melibatkan bagian hukum, terutama merumuskan template dokumen atau dokumen standar yang pas untuk masing-masing jenis pengadaan. Apakah ini sudah sesuai dengan kaidah hukum, nanti konsekuensi ke depannya, standar-standar yang harus ada, kemudian bahasa legalnya itu untuk tim dokumennya itu kita melibatkan bagian hukum. Tim teknisnya kita libatkan orang Kominfo. Ya, karena akan mengintegrasikan beberapa sistem. Karena kontrak itu tidak kita buat inputan manual. Jadi kita ambil datanya dari SPSE. Pertama kita ambil dari e-proda. Ada e-proda itu semua yang sudah dipaketkan berapapun nilainya dari 1,5 T itu, 1,5 T itu paketnya apa saja masuk semua ke e-kontrak. Yang bisa diproses hanya yang penyedia. Yang swaklola tidak. Jadi difilter dulu. Nah, dari yang penyedia ini nanti akan disinkronkan dengan aplikasi SPSE.
Dari SPSE itu kita ambil pengadaan yang dilaksanakan dengan secara elektronik, pemilihannya pakai SPSE. Jadi ketika di data di SPSE itu sudah ada pilihan pemenang, datanya langsung diambil semua ke e-kontra. Jadi PPK itu tidak lagi menginputkan data-data tidak yang sudah lagi ada, menginput secara manual ya, tidak artinya ada. sudah dari SPSE tadi Iya, dia dari langsung masuk SPSE, ke ya. e-kontra. Kalau pengadaannya itu belum dipaketkan di SPSE, itu tidak bisa diproses di e-kontra. Ya, betul, Gitu. betul. Yang bisa dilakukan adalah mengedit, misalnya mengganti pejabat berkontrak, mengganti nama PPK, kemudian menetapkan terminnya, cara pembayarannya, kemudian menambahkan data-data yang belum ada di SPSE, misalnya nomor rekening, kemudian jenis pembayaran, seperti itu. Karena ini menarik nih, sepengetahuan saya e-kontrak itu mungkin cuma ada di Sleman ya, yang Enggak. model sistem Okay. e-kontrak. Maksud saya yang model aplikasi e-kontrak ini, maksud saya, apakah ada di tempat yang lain? Sebenarnya aplikasi e-kontrak itu ada juga di SPSE. Oh, di Jadi SPSE SPSE ada? itu punya modul e-kontrak. Ini yang lucu ya, SPSE itu kan dikembangkan oleh LKPP. Iya. E-kontrak itu juga dikembangkan oleh LKPP. Tapi dalam sistem di modul itu, di e-kontraknya sendiri punya LKPP itu dia tidak mengambil data dari SPSE. Oh, jadi belum terintegrasi tanda kutip ya? Jadi mereka masih harus menginput ulang. Terus kemudian dokumen yang disiapkan di e-kontraknya LKPP itu tidak sesuai dengan standar dokumen pemilihan yang dikeluarkan oleh LKPP sendiri. itu juga yang lucu. Jadi misalnya ada penyedia jasa keamanan, itu kan jasa lainnya. Tapi di dalam e-kontrak itu secara sistem langsung dibunyikan disebut sebagai penyedia barang. Nah ini jelas kita nggak akan pakai. Kemudian untuk kontrak di bawah 200 juta itu kan hanya menggunakan SPK, surat perintah kerja, tapi di kontrak itu dikeluarkan dokumen surat perjanjian. Nah, hal-hal itu tidak tepat sesuai peraturan. Jadi itu yang tidak kita gunakan. Jadi karena ada tanda kutip kelemahan ya dalam modul e-kontrak di SPSE dan itu kita kemudian disempurnakan di e-kontrak gitu. Ya, kita sebenarnya sudah membuat surat rekomendasi ke LKPP untuk perubahan e-kontrak, tapi waktu itu dijawab oleh tim teknisnya bahwa mereka kesulitan untuk mengkondisikan karena jenis-jenis pekerjaan itu sangat banyak. Dan masing-masing daerah kan beda-beda. Karena kekhasan masing-masing daerah itu masing-masing artinya daerah LKPP masing-masing paket belum pekerjaan. bisa mengintegrasikan itu jadi ya. Mereka mempersilahkan apabila Sleman mau mengembangkan aplikasi sendiri. Jadi artinya tepat dong e-kontrak ini ketika itu dibuat di Sleman. Nah itu karena kita memang butuh. Terus ada dua lagi yang sudah punya aplikasi itu di Bandung sama di Surabaya. Hanya bedanya kalau di Bandung itu untuk pengadaan langsung. Jadi khusus pengadaan langsung saja di bawah 200 juta. Itu pun dia tidak dengan SPSE. Jadi mereka mengembangkan aplikasi sendiri dan tidak mengoutputkan dokumen. Hanya untuk pencatatan. Itu hanya pencatatan administratif ya sifatnya ya. Sama juga di Surabaya. Surabaya dokumen-dokumennya juga tidak di-outputkan dari aplikasi. Baik, ini menarik ya. Artinya intinya e-kontrak ini masih jarang lah. Iya. Satu-satunya yang sudah dengan KOP. Jadi nanti masing-masing SKPD itu tidak lagi pusing ketika ngeprint itu ya sudah keluar dokumen. Jadi sudah ada KOP-nya. Otomatis ya. Nomor kontrak itu se-Sleman pakai sistem itu. Jadi nomor kontrak, nilainya semuanya terekod di aplikasi. Nomornya di-generate di situ. OPD tidak membuat nomor kontrak lagi. Artinya meminimalisir kesalahan ya pasti ya. Untuk Monef juga gitu. Tapi sekarang sudah berjalan ya e-kontrak ini ya. Sudah jalan. Wah, per tanggal 3 Juni sudah digunakan. Walaupun belum diwajibkan tapi belum diwajibkan, tapi intinya sudah banyak proses pengadaan itu sudah menggunakan e-kontrak ini ya. Sudah. Kemudian tanggapan mereka seperti apa? Beragam. Kan video udah bagus ya tanggapannya. Mungkin ada yang perlu diceritakan. Artinya mungkin ini bisa dianggap sebagai hambatan mungkin dalam konteks pelaksanaan e-kontrak itu sendiri karena ini masih baru ya intinya. Seperti apa? Ya, pada saat sosialisasi sebenarnya kita sudah dapat feedback. Pertama mereka bilang bagus. Artinya ini memang mereka sudah tidak, karena kebanyakan PPK itu tidak
hanya mengurusi pengadaan ya. Iya. Biasanya kan PPK itu dia menjabat apa, hanya ketambahan tugas sebagai Ketambahan PPK. tugas. Lah itu. Terus mereka punya asisten. Iya. Biasanya mengerjakan stafnya atau dibantu oleh teman ini. Yang membantu ini kadang-kadang mereka tidak punya pengetahuan tentang pengadaan. Nah, jadi dengan adanya e-kontrak itu memudahkan mereka sudah nggak perlu lagi pusing-pusing harus menyiapkan dokumen apa, kurang apa atau bagaimana, tinggal ngisi aja di situ. Tinggal ngisi, template-nya sudah ada, tinggal ngisi gitu nomor ya. sudah disiapkan. Artinya template-nya sudah seragam semua. Sudah seragam. Jadi Jadi kalau paket pekerjaan konstruksi itu harus begini. Paket pekerjaan jasa konsultasi itu harus ada KAK ya. Selama dia belum mengupload KAK ya sistem tidak akan memproses seperti itu. Oh, jadi termasuk kerangka acuan kerja juga harus dimasukkan ke situ sebagai sesuai paket dengan dari e-kontrak ya. Kontrak, paket dari kontrak ya. Jadi sistem itu sudah menentukan dokumen apa saja yang harus ada pada satu paket pekerjaan. Berarti kelengkapannya sudah mengacu ke peraturan standar dokumennya ya. per LKPP itu. Jadi pada saat pembayaran nanti tidak akan diverifikasi lagi karena sudah ini sudah dari e-kontrak berarti sudah outputnya ini. Otomatis gitu. ketika dia masuk e-kontrak dan sudah di ACC oleh e-kontrak tanda kutip berarti kan dia sudah memenuhi kelengkapan itu. Kalau misalnya kekurangan dia tinggal download lagi dari situ. Di e-kontrak juga dilengkapi dengan QR code jadi tidak ada lagi kemungkinan kecurangan. Kecurangan itu seperti apa? Saya kurang paham sebagai orang awam ini. Jadi kadang-kadang begini. Dalam kontrak itu bentuk kecurangannya tanda kutip seperti apa? Yang ringan aja. Sebenarnya bukan kecurangan ya. Karena dulu sebelum ada e-kontrak itu manual ya. Kadang-kadang kan terlambat pembuatan dokumen karena kesalah terus terlambat. Nah, sebenarnya terlambat itu kan harus ada denda. Denda dalam hal bentuk apa? Denda administrasi ada, denda ada. Jadi misalnya belum membuat satu berita acara serah terima gitu ya. Itu kan harus ada tanggalnya. Terus terakhir dia harus dalam 14 hari harus dibayar. Apabila dalam 14 hari tidak dibayar, kita kena denda kayak gitu. Okay. Terus juga ini mungkin pada saat proses itu ada perubahan. Terhadap pekerjaan biasanya di konstruksi. Perubahan-perubahan di situ ada banyak. Nah, mungkin perubahannya itu tidak besar ya, hanya kecil. Tapi mereka tidak sempat melakukan adendum. Nah, kalau adendum kan prosedurnya juga mereka harus ketemu lagi, bahas, bikin berita acara, kemudian membuat adendum dan semua didokumentasikan. Tapi perubahan ini baru teridentifikasi ketika mau dibayar. Nah itu karena kesepakatan PPK dengan penyedia. Terus kadang-kadang tuh yang dirubah adalah isiannya, isian kontrak awalnya. Jadi bisa. Iya, aku aminnya sih. Juga kadang-kadang misalnya penambahan seperti itu hanya dibolehkan 10% dari kontrak. Tapi kebetulan 11% ini kayak gitu. Nah, nggak banyak sih, yang seperti itu tidak banyak. Tapi kalau itu terjadi itu juga akan menjadi masalah ya, hal-hal seperti itu. Ya, jadi mau nggak mau PPK tuh harus tertib. Jadi dia nggak bisa selesai ya, nggak bisa ACC dalam sistem itu. Iya, jadi kalau ada perubahan ya dia harus membuat adendum, kemudian dia harus memasukkan pada saat pembayaran kan harus memasukkan bukti bahwa pekerjaan itu sudah selesai. Itu dia harus melampirkan misalnya foto dokumentasi, foto lapangan, kayak gitu harus lampirkan. Jadi kalau dia bilang selesai 80% ya harus kelihatan 80%. Tidak ada lagi dibayar tapi pekerjaan belum selesai. Tidak ada lagi. Ya, kalau dibilang kendala terus kalau sekarang kan kita memang masih ada kendala ya. Perbaikan juga masih terus, namanya sistem tidak bisa langsung sempurna. Ada hal-hal kecil minor yang kelupaan, tapi itu tetap akan kita sempurnakan. Sekarang kita juga terintegrasi dengan Simbaja, jadi nanti pada saat di 2021 insya Allah nanti sudah ketika pekerjaan itu selesai, pembayaran itu sudah tidak lagi rumit, udah tinggal di sistem klik-klik bayar gitu. Terus ke depan kita pengennya semua e-procurement, namanya e-procurement itu kan pengadaan secara elektronik, itu bahasa Inggrisnya e-procurement ya. E-procurement itu bisa dipantau. Jadi ketika kan kita sering nih rakor dalbang ya, rapat koordinasi pengendalian pembangunan, itu yang dihadiri oleh Pak Bupati sendiri. Seringnya ditanya, paket itu sudah sampai mana, paket itu sudah. Nah itu kita tinggal aja klik di aplikasi, nanti akan kita integrasikan di e-Proda itu.
tinggal diklik di aplikasi itu paket apa di mana, nanti akan muncul statusnya, status paket. Jadi nanti akan kelihatan paket ini punyanya OPD mana, dia sudah sampai di mana. Oh, sudah diumumkan. Ini muncul ID RUP-nya. Dia sudah dilelangkan, muncul ID paketnya. Lelangnya masih berjalan atau sudah selesai? Kalau sudah selesai nanti ada muncul nomor SPPBJ-nya. Ada surat penunjukan pemenang gitu kan. Sudah dikontrakkan belum? Kalau sudah nanti muncul nomor kontraknya. Sudah dibayar belum? Mau termin atau langsung? Oh, ini baru termin 1. Dibayar kapan? Nilainya berapa? Ada bukti fisiknya di situ bisa dilihat. Jadi kita tidak perlu lagi bertanya terus meminta data ke OPD atau ke lapangan. 2,000 years later.